Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran sejarah. Kali ini yang akan kita bahas adalah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Berikut indikatornya dan juga tujuan pembelajaran. Yang akan kita bahas pertama kali adalah kondisi awal bangsa Indonesia setelah merdeka. Nah, jadi secara politis keadaan bangsa Indonesia di awal kemerdekaan itu belum begitu stabil, baik dari ekonomi maupun politiknya. Jadi berbagai ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi. Hal ini karena masih ada kekuatan asing yang tidak rela dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Misalnya masih ada sisa-sisa tentara Jepang, kemudian ada kedatangan sekutu yang diboncengi oleh Nika atau Nica. Nica ini tentara Belanda. Kedatangan tentara sekutu. Nah, jadi menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 45. Nah, ini membuat secara logika atau analogi bahwa sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai daerah termasuk di Indonesia. Kemudian selain kedatangan tentara sekutu, Indonesia juga tadi Nica datang membonceng sekutu. Jadi Belanda pun juga ingin menguasai kembali wilayah Indonesia walaupun Indonesia sudah menyatakan kemerdekaan. Jadi kedatangan tentara sekutu ke Indonesia ini diwakili oleh Inggris dan di sini dia membentuk pasukan namanya pasukan Afne yang dipusatkan di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di Sumatera dan Jawa. Sedangkan daerah Indonesia lain seperti wilayah bagian timur itu diserahkan kepada Angkatan Perang Australia. Nah, kemudian Afne ini diserai beberapa tugas, antara lain menerima penyerahan Jepang, membebaskan para tawanan perang Jepang yang berasal dari Eropa, melucuti tentara Jepang dan mengumpulkan mereka untuk dipulangkan, kemudian menegakkan serta memelihara kondisi damai untuk diserahkan kepada pemerintah sipil, mencari informasi tentang para penjahat perang Jepang untuk selanjutnya diserahkan kepada pengadilan sekutu. Itu secara teori apa tugas dari Afne di Indonesia. Nah, kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan atau bendera Afne tadi mula-mula disambut baik oleh rakyat Indonesia. Namun ketegangan mulai terjadi ketika diketahui bahwa Inggris membawa serta Nica. Tadi tentara Nica membonceng tentara sekutu. Kemudian kecurigaan itu pun mulai kelihatan ketika Nica mempersenjatai kembali bekas anggota KNIL yang baru saja dibebaskan dari tahanan Jepang. Nah, dengan demikian Afne sudah menyimpang dari misi awalnya seperti membebaskan tawanan perang Jepang yang dari Eropa. Nah, kemudian ini memicu pertempuran di berbagai daerah seperti di Surabaya, Sukabumi, Medan, Ambarawa, Manado, dan Bandung. Berikut upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan bersenjata. Antara lain ada pertempuran Medan Area. Nah, pertempuran Medan Area ini disebabkan oleh Afne yang membebaskan tawanan perang yang kebanyakan orang-orang Belanda. Kemudian mereka ini dipersenjatai. Kemudian ada pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa juga disebabkan oleh tentara sekutu yang secara sepihak membebaskan orang-orang Belanda yang ditahan di Magelang dan Ambarawa. Kemudian ada pertempuran Surabaya. Ini pertempuran yang sangat dahsyat, banyak sekali korban jiwa sehingga
sampai pada tanggal 10 November 45. Setiap tanggal 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kemudian peristiwa Merah Putih di Manado. Nah, peristiwa Merah Putih di Manado ini juga disebabkan oleh pasukan Nica yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Kemudian ada pertempuran di Bandung, ini terkenal dengan Bandung Lautan Api. Kemudian pertempuran Puputan Margarana di Bali. Pertempuran Puputan Margarana ini bermula dari Belanda yang berkeinginan menjadikan Bali sebagai negara boneka. Kemudian ada peristiwa Westerling di Makassar. Nah, perjuangan bangsa Indonesia selain perjuangan dengan kekuatan bersenjata, perjuangan juga dilakukan melalui perundingan atau diplomasi. Nah, ini lebih dikenal dengan perjuangan kemerdekaan melalui strategi diplomasi. Nah, pertama-tama perjuangan melalui jalur diplomasi itu dilakukan dengan mencari dukungan dunia internasional, baik melalui negara-negara yang bersimpati dengan Indonesia maupun melalui badan internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berikut perjuangan melalui strategi diplomasi, ada perundingan Linggarjati, perundingan Renville, Romroyen, dan konferensi meja bundar. Berikut penjelasannya. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilaksanakan di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat, 10 November 1946. Dari Inggris dimediatori oleh Max van Poel dan Lord Killer. Dari Indonesia ada Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Mr. Susanto, dan Dr. Akagani. Delegasi diketuai oleh Sultan Syahrir. Sedangkan dari Belanda ada William Schermerhorn dan Van Mook. Berikut isi perjanjian Linggarjati. Pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk suatu komisi yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Nah, ini dikenal dengan Komisi 3 Negara. Anggotanya ada Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak netral. Perundingan Renville. Perundingan Renville dilaksanakan di atas kapal Renville 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Kemudian delegasi Belanda dipimpin oleh Kolonel KNIL Abdul Qadir Wijoyo-Atmojo. Kemudian delegasi dari Amerika dipimpin oleh Frank Porter Graham. Berikut isi perjanjian atau perundingan Renville. Perundingan Romroyen dilaksanakan 17 April 1949 dan ditandatangani tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Delegasi Indonesia diketuai oleh Mohrum dan Belanda diketuai oleh Van Rooyen. Berikut isi perundingan Romroyen. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Di delegasi Indonesia diketuai oleh Muhammad Hatta, sedangkan Belanda diketuai oleh Von Marseven. Nah, berikut ini isi dari konferensi Meja Bundar.
Demikian materi tentang perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Mudah-mudahan materinya bisa dimengerti. Kemudian dari materi tersebut bisa menginspirasi sikap dan perjuangan bangsa Indonesia, kegigihan para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan dengan menerapkan sikap disiplin, gigih, dan kerja keras. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran sejarah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.